Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran PPKN kelas 11 SMA sederajat. Baik, kita bahas pada soal pertama. Menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara. Hak asasi memiliki ciri-ciri khusus, yaitu hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Hakiki memiliki makna A. HAM merupakan hak asasi semua manusia sejak lahir. B. HAM berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. C. HAM tidak dapat dicabut. D. Semua orang berhak mendapatkan semua hak. E. Alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Ini adalah yang ditanyakan berdasarkan Undang-Undang tahun 1999 ya. Nah, ada hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan juga tidak dapat dibagi. Akan tetapi di sini yang ditanyakan itu adalah hakiki. Hakiki memiliki makna. Ya, jawaban yang tepat adalah hak asasi manusia merupakan hak asasi semua manusia sejak lahir. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 2. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga-lembaga lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM di Indonesia mempunyai tugas pokok, yaitu A. Membentuk peraturan perundang-undangan tentang HAM. B. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. C. Menolong perempuan yang mengalami KDRT. Yang D. Melindungi anak-anak dari pelanggaran HAM. Yang E. Memantau pelaksanaan HAM di Indonesia. Ini adalah yang ditanyakan terkait dengan tugas pokok dari Komnas HAM, yaitu jawaban yang tepat adalah memantau pelaksanaan HAM di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang E. Soal berikutnya nomor 3. Jaminan hak asasi manusia diatur dalam pasal Undang-Undang 1945. Amandemen bunyi dari pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang jaminan HAM adalah A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak menjalankan hidup dan kehidupannya. B. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang C. Membentuk keluarga dan menjalankan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang D. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang E. Berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ini yang ditanyakan adalah bunyi dari pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah, ya, jawaban yang tepat adalah setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Perjuangan penegakan hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Hal ini dibuktikan dengan wujud A. Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. B. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dari kemerdekaan. C. Tercantumnya hak warga negara dalam Undang-Undang 1945. Yang D. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan. Yang E. Tuntutan kebebasan berpolitik telah terwujud sejak awal kemerdekaan. Jawaban yang paling tepat adalah, ya, jawabannya adalah hal ini dibuktikan dengan wujud perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan demi kemerdekaan. Bahwasanya merupakan perjuangan penegakan hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia bukan hanya merupakan hal baru, akan tetapi merupakan dibuktikan dengan wujud perjuangan bangsa Indonesia semenjak dahulu dalam melawan penjajahan demi kemerdekaan. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Sistem politik Indonesia oleh lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga tersebut tidak akan optimal apabila tidak mendapat dukungan dari rakyat. Peran serta rakyat dalam sistem politik sangat penting. Salah satu contoh peran serta rakyat dalam sistem politik tersebut adalah
A. Ikut serta dalam pembelaan negara sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing. B. Menerapkan perilaku disiplin dan profesional dalam bidang pekerjaannya masing-masing. C. Menciptakan produk-produk unggulan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan keahliannya. Yang D. Mempengaruhi para pembuat keputusan sehingga sesuai dengan aspirasi masyarakat. Yang E. Menciptakan sektor-sektor usaha produktif baik dalam bentuk jasa, barang, dan sebagainya. Jawaban yang paling tepat adalah di sini adalah salah satu contoh bentuk peran serta rakyat dalam sistem politik tersebut adalah yaitu menerapkan perilaku disiplin dan profesional dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Itu merupakan salah satu bentuk peran serta atau ikut serta rakyat dalam sistem politik. Soal berikutnya nomor 6. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Di dalam kehidupan demokrasi Pancasila menghendaki agar wakil-wakil rakyat memperjuangkan kepentingannya. A. Golongan mayoritas rakyat Indonesia. B. Organisasi kekuasaan politik Indonesia. C. Seluruh rakyat Indonesia. D. Kekuasaan politik di Indonesia. Yang E. Seluruh wakil rakyat di Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah seluruh rakyat Indonesia. Tentunya wakil-wakil rakyat itu memperjuangkan kepentingan untuk apa? Untuk seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 7. Nilai-nilai demokrasi sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai demokrasi yang bersumber pada Pancasila hendaknya menjadi landasan bagi A. Pegawai di pemerintahan negara Indonesia. B. Para politisi yang berada di Indonesia. C. Kehidupan dalam penyelenggaraan negara. D. Seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. E. Lembaga-lembaga tertentu di Indonesia. Jawabannya adalah di sini yang ditanyakan bahwasanya nilai-nilai demokrasi itu yang bersumber dari Pancasila hendaknya menjadi landasan bagi kehidupan dalam penyelenggaraan negara. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 8. Sikap demokratis sangat diperlukan bagi kehidupan di masyarakat. Salah satu wujud sikap demokratis warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR pasal 11 ayat 2. B. Menjadi penguasaan pemerintahan negara. C. Menjalankan peraturan pemerintah atau PP. D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. E. Mendukung keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawabannya adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Itu adalah salah satu wujud dari sikap demokratis warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 9. Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia adalah A. Adanya peradilan yang bebas. B. Para menteri bertanggung jawab pada presiden. C. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. D. Semua orang mempunyai kebebasan yang mutlak. E. Kedudukan presiden dan DPR sejajar. Jawaban yang paling tepat adalah Indonesia memiliki negara hukum atau Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia adalah adanya peradilan yang bebas. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 10. Supremasi hukum merupakan peraturan tertinggi di suatu negara dan setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang artinya A. Semua orang dapat dituntun di muka pengadilan. B. Hukum hanya berlaku untuk para pejabat saja. C. Hukum tidak memandang perbedaan pangkat, jabatan, dan kekayaan. D. Sanksi hukum berlaku kepada siapa saja, orang yang baik maupun yang salah. E. Ada perbedaan hukuman antara rakyat dan pejabat dalam pemerintah suatu negara. Jawaban yang paling tepat adalah bahwasanya setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang artinya hukum tidak memandang perbedaan pangkat, jabatan, dan kekayaan. Jawabannya adalah yang C. Baik, untuk pembahasan bagian pertama dicukupkan sampai soal nomor 10. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.